Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur mari kita ucapkan karena kita telah diberi kesehatan dan juga perlindungan. Tak lupa, mari kita doakan keluarga kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan. Nah, masih bersama Mas Bek yang senantiasa memberikan hiburan kepada sobat agar terhindar dari rasa kegabutan. Kali ini, Mas akan membagikan video dakwah agar kita semua agar senantiasa berusaha untuk masuk surga bersama-sama. So, stay tune. Indonesia saat ini tak hanya dihadapkan dengan virus yang mematikan, akan tetapi juga pada masalah serius tentang turunnya moral generasi muda. Tak hanya sedikit yang terbelenggu pada kehidupan hedonis yang sebenarnya kurang tepat dipraktekkan, karena mereka cenderung mengabaikan norma dan hukum yang sudah ada. Alhasil, kualitas diri mereka menjadi sangat buruk. Kenapa hal itu terjadi? Alasan utamanya karena pendidikan di bidang karakter yang sangat minim. Di dunia pendidikan, orientasinya lebih pada nilai yang bagus, bukan lagi pembentukan manusia yang baik dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, sangatlah perlu rasanya semua pihak terkait, mulai dari orang tua, guru, dosen, dan juga pemerintah lebih menitik beratkan untuk membangun karakter generasi selanjutnya. Tak hanya itu, pemberitaan di berbagai media menyebutkan bahwasanya anak muda masih saja ngeyel untuk liburan keluar rumah di saat sedang gemparnya virus corona menyambangi Indonesia. Banyak orang juga merasa hatinya miris melihat kelakuan anak zaman sekarang, hingga membuat konten video protes sebagai rasa empati mereka terhadap anak-anak yang masih saja susah untuk diberi pengertian. Social distancing memang harus dilakukan agar musibah ini segera berakhir dengan kabar kegembiraan. Keluar rumah memang dibutuhkan, namun seperlunya saja. Bila keadaan benar-benar butuh dan juga sangat mendesak, tak lupa sebelum bepergian, doa menjadi hal yang paling utama. Mengapa kita harus membaca doa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca doa, maka ia ditetapkan dengan ucapan, kamu sudah ditunjuki dan dicukupi kebutuhan dunia dan akhiratmu, dijaga serta dihindarkan dari gangguan setan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Sesampainya di tempat tujuan, bacalah doa selamat ini. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk yang diciptakan. Doa selamat ini Anda panjatkan agar selamat dari segala mara bahaya yang disebabkan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk binatang berbisa, gangguan jin, dan juga makhluk halus lainnya. Barang siapa menempati suatu tempat kemudian membaca A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq, artinya, maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai ia meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Ingat, helm, sepatu, dan juga perangkat safety lainnya hanya dapat melindungi Anda dari benturan saja. Semua safety equipment ataupun APD tersebut tidaklah mampu melindungi dari gigitan ular, kalajengking, nyamuk malaria, lintah, dan gangguan-gangguan serius dari makhluk halus seperti gangguan jin, setan, genderuwo, dan lain-lain. Nah, dengan membaca kedua doa selamat tersebut, maka insya Allah lengkaplah sudah perangkat safety Anda. Jangan lupa ya sobat, sampaikan kepada rekan, teman, kerabat, serta keluarga sobat agar
memakai alat pelindung diri seperti helm, masker, dan sebagainya saat berpergian keluar rumah. Dan hal pentingnya adalah membaca doa keselamatan diri seperti yang Mas Pep contohkan tadi. Nah, kenapa kita harus berdoa? Ternyata doa kepada Allah mempunyai keutamaan nih sobat. Doa adalah ibadah itu sendiri. Itu merupakan hal yang pertama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad, serta An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Meninggalkan doa adalah bentuk menyombongkan diri sombek dari menyembah Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Yang kedua, doa juga menunjukkan sikap tawakal kepada Allah. Hal itu dikarenakan orang yang berdoa dalam kondisi memohon pertolongan kepadanya, menyerahkan urusan hanya kepadanya, bukan kepada selain Allah. Sebagaimana doa juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan bentuk pemenuhan akan perintahnya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan yang ketiga, keutamaan doa. Doa merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dan keburukan. Nah, itu yang ketiga sombek. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man futiha lahu minkum babud du'ai futihat lahu abwabur rahmati wa ma su'ilallahu syai'a, yakni ahabba ilaihi min ayyus alal afiyah. Artinya, barang siapa di antara kalian telah dibukakan baginya pintu doa, maka dibukakan pula baginya pintu rahmat, dan tidaklah Allah diminta sesuatu yang lebih dia senangi daripada diminta kesehatan atau keselamatan. Alangkah indahnya ungkapan seorang penyair, janganlah engkau meminta manusia satu kebutuhan, mintalah kepada yang pintunya tak pernah tertutup. Allah marah jika engkau tidak memintanya, sedang manusia justru marah ketika diminta. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, apakah engkau meremehkan doa dan memandangnya sepele, padahal engkau tidak tahu apa yang diperbuat doa? Ia adalah anak panah malam yang tak akan meleset, akan tetapi ia memiliki masa, dan masa itu ada pemicunya. Mungkin itu pelajaran yang dapat Mas Beb sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sobat semua dan juga Mas Beb sendiri. Dan semoga kita semakin semangat untuk memperbanyak doa, memohon segala kebaikan di dunia dan akhirat hanya kepada Allah yang Maha Kaya lagi Maha Mampu atas segala sesuatu. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Semoga kita berumur panjang, boleh kita bersumpah lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam.